Siapakah Muhammad Natsir itu? Muhammad Natsir adalah seorang ulama dan politisi asal Sumatera Barat. Pada tanggal 5 September tahun 1950, Natsir diangkat menjadi seorang Perdana Menteri dan membentuk kabinet bernama Kabinet Natsir. Kabinet Natsir bertugas pada periode tanggal 5 September tahun 1950 sampai tanggal 26 April tahun 1951. Sebelum menjadi seorang politisi, Natsir lebih dulu menjadi jurnalis pada 1929. Berikut adalah profil, biografi dan kisah perjalanan hidup dan perjuangan Muhammad Natsir. Muhammad Natsir hidup di masa tanggal 17 Juli tahun 1908 sampai 6 Februari tahun 1993. Dia adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia, World Muslim League, dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solo, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an, dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada tanggal 5 September tahun 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April tahun 1951, karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno, ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia. Natsir kemudian terlibat pemberontakan PRRI, yang membuatnya sempat dipenjara. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintah yang saat itu telah dipimpin Soeharto hingga membuatnya dicekal. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah. Gerakan ini muncul pada 1950 di Sumatera. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu. Perlawanan PRRI dan upaya penumpasannya diyakini menimbulkan korban hingga puluhan ribu jiwa. Pasca kemerdekaan, kondisi pemerintahan belum stabil. Kesejahteraan dan pembangunan di awal kemerdekaan masih sangat sulit. Kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya memicu sentimen bahwa daerah dianaktirikan. Sentimen ini kemudian melahirkan upaya-upaya revolusi di daerah. Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929, hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi 3 gelar doktor honoris causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November tahun 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Natsir dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli tahun 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Hadijah. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh pemiliknya, rumah itu dibelah menjadi kedua bagian, pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri dan Muhammad Idris Sultan Saripado tinggal di sebelah kanannya. Ia memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan seorang ulama. Ia kelak menjadi pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar Datuk Sinaro Nan Panjang. Natsir mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun hingga kelas 2, kemudian pindah ke Hollands Inland School, HIS Adabiyah di Padang. Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solok dan dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Selain belajar di HIS di Solok pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. 3 tahun kemudian, ia kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya.
Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di Meerwijkgebreid Lager Onderwijs, Mulo, lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nasionale Islamietische Pavinderik, dan Jong Islamietenbond. Setelah lulus dari Mulo, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemene Middelbare School (AMS), hingga tamat pada tahun 1930. Dari tahun 1928 sampai 1932, ia menjadi Ketua Jong Islamietenbond, JIB, Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru selama 2 tahun di perguruan tinggi. Ia yang telah mendapatkan pendidikan Islam di Sumatera Barat sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran, hukum Islam, dan dialektika. Kemudian pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hasan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam, Persis. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1934, Natsir menikah dengan Nur Nahar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Natsir dikaruniai 6 anak. Natsir juga diketahui menguasai berbagai bahasa, seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Natsir juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan Douwe Dekker, yakni bermain musik. Natsir suka memainkan biola dan Dekker suka bermain gitar. Muhammad Natsir juga sering berbicara dalam bahasa Belanda dengan Dekker dan sering membicarakan musik klasik Ludwig van Beethoven dan tulisan karya Boris Leonidovich Pasternak, novelis kenamaan Rusia, pada masa itu. Kedekatannya dengan Dekker menyebabkan Dekker mau masuk Masyumi. Ide-ide Natsir dengan Dekker tentang perjuangan, demokrasi, dan keadilan dinilai sehaluan dengan Natsir. Ia meninggal pada tanggal 6 Februari tahun 1993 di Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Natsir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam, seperti Agus Salim. Selama pertengahan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia di masa depan yang dipimpin Soekarno. Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia, lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga dibubarkannya Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno, pada tahun 1960. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada tanggal 3 April tahun 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April tahun 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi, seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk di Kesultanan Utsmaniyah. Sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah, dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku Presiden sekaligus Ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI), terus mendesak Manai Sopiaan, serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI, untuk menjatuhkan kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta. Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, setelah meninggalkan Pulau Jawa. PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas, disalah-tafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli tahun 1966. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam, seperti Majelis Tasisi Rabita Alam Islami, dan Majelis Ala Al-Alami Lil Masjid,
yang berpusat di Mekah, Pusat Studi Islam Oxford, Oxford Center for Islamic Studies, di Inggris, dan Liga Muslim Sedunia, World Muslim Congress, di Karachi, Pakistan. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei tahun 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Pada masa-masa awal Orde Baru ini, ia berjasa mengirim nota kepada Tunku Abdul Rahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia. Selain itu pula, dialah yang mengontak pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hugeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Harjadinata, S.K. Trimurti, dan lain-lain. Akibat dilarangnya ia pergi ke luar negeri, banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam dan mengkritik Opsus atau operasi khusus yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto. Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir dalam memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Sebelum berkiprah di dunia politik, Natsir lebih dulu terjun di dunia jurnalistik. Pada 1929, dua artikel yang ia tulis dimuat dalam majalah Algemeen Indische Dagblad. Artikel-artikel tersebut berjudul Quran and Evangeli atau Al-Quran dan Injil, dan Muhammad als Prophet atau Muhammad sebagai Nabi. Natsir bersama dengan tokoh Islam lainnya juga mendirikan Surat Kabar Pembela Islam, yang terbit tahun 1929 sampai 1935. Ia juga banyak menulis tentang pandangannya terhadap agama di berbagai majalah Islam seperti Panji Islam, Pedoman Masyarakat, dan Al-Manar. Menurutnya, Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Natsir telah menulis sekitar 45 buku atau monograf dan ratusan artikel yang memuat pandangannya tentang Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam sejak karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Karya terawalnya umumnya berbahasa Belanda dan Indonesia, yang banyak membahas tentang pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, dan peran perempuan dalam Islam. Karya-karya selanjutnya banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan lebih terfokus pada politik, pemberitaan tentang Islam, dan hubungan antara umat Kristiani dengan Muslim. Ajib Rosidi dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah menyebutkan bahwa tulisan-tulisan Natsir telah menjadi catatan sejarah yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam. Selain menulis, Natsir juga mendirikan sekolah pendidikan Islam pada tahun 1930. Sekolah tersebut ditutup setelah pendudukan Jepang di Indonesia. Sekalipun Natsir memiliki latar belakang pendidikan Belanda, Natsir tidak tergerak sama sekali untuk melakukan westernisasi atau sekularisasi dalam dunia pendidikan Islam. Ia juga peduli akan pengaruh pendidikan Barat terhadap generasi muda. Sebenarnya, langkahnya ini yang peduli terhadap dunia pendidikan disebabkan setelah dia membaca karangan Snoek Hurgronje yang melawan Islam, seperti Nederland and the Islam yang memaparkan strategi Hurgronje dalam melawan Islam. Buku ini pada akhirnya kemudian membuat Natsir bertekad melawan Belanda lewat jalur pendidikan. Pemerintah Indonesia saat itu, baik yang dipimpin oleh Soekarno maupun Soeharto, sama-sama menuding Muhammad Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang, bahkan tudingan tersebut membuatnya dipenjarakan. Sedangkan oleh negara-negara lain, Natsir sangat dihormati dan dihargai, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Dunia Islam mengakui Muhammad Natsir sebagai pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara. Bruce Lawrence menyebutkan bahwa Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaruan Islam. Pada tahun 1957, ia menerima bintang Nican Istihor, Grand Gordon, dari Raja Tunisia, Lamine Bey, atas jasanya membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Penghargaan internasional lainnya yaitu Yaizatul Malik Faisal Al-Alamiyah pada tahun 1980, dan penghargaan dari beberapa ulama dan pemikir terkenal seperti Syekh Abul Hasan Ali An-Natwi dan Abul A'la Maududi. Pada tahun 1980, Natsir dianugerahi penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada tahun 1967.
Pada tahun 1991, ia memperoleh 2 gelar kehormatan, yaitu dalam bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pemerintah Indonesia baru menghormatinya setelah 15 tahun kematiannya. Pada tanggal 10 November tahun 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Soeharto enggan memberikan gelar pahlawan kepada salah satu bapak bangsa ini. Pada masa B.J. Habibie, dia diberi penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Reporter Ramadian Fadilah melaporkan bahwasanya ia tokoh sederhana sepanjang zaman. Ia juga melaporkan bahwa Natsir tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. George McChernon, kahin pengajar di Universitas Cornell, mendapat info dari Agus Salim bahwa ada staf dari Kementerian Penerangan yang hendak mengumpulkan uang untuk Natsir, supaya berpakaian lebih layak. Apalagi, kemejanya cuma 2 setel dan sudah butut pula. Sewaktu dia mundur sebagai Perdana Menteri pada Maret tahun 1951, sekretarisnya Maria Ulfa menyerahkan padanya sisa dana taktis dengan banyak saldo yang sebenarnya juga hak Perdana Menteri. Natsir menolak, dan dana itu dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser dia ambil. Natsir dikatakan menolak mobil Chevrolet Impala. Padahal, di rumahnya dia hanya memiliki mobil tua, De Soto, yang dia beli sendiri untuk mengantar jemput anak-anaknya. Sebelum dia pindah ke Jalan Jawa, dia berpindah ke Jalan Pegangsaan Timur yang ada di Jakarta. Maka, dikarenakan ia ikut dalam PRRI, dia masuk penjara satu ke penjara lain selama tahun 1960–66, dan keluarganya kehilangan rumah di Jalan Jawa dan mobil De Soto tersebut. Hartanya diambil pemerintah.